masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu permintaan, di mana pengertian daripada permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kita akan bahas apa saja dia faktor-faktornya. Yang pertama itu adalah harga barang, di mana harga barang itu adalah jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata setiap orang meningkat, maka jumlah barang yang diminta juga ikut bertambah. Sebaliknya, jika jumlah pendapatan menurun, maka jumlah barang yang diminta juga ikut menurun. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang ketiga adalah selera masyarakat. Apabila seseorang sangat menyukai suatu barang, walaupun barang tersebut harganya mahal, maka tetap akan dibeli. Sebaliknya, jika tidak berselera terhadap suatu barang, walaupun harga barang tersebut murah, tidak akan dibeli. Faktor yang keempat yang mempengaruhi permintaan adalah kualitas barang. Di mana jika kualitas suatu barang bagus, maka permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. Sebaliknya, jika kualitas jelek, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Kemudian faktor yang kelima yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang lain. Banyak sedikitnya barang yang diminta dipengaruhi oleh harga barang yang lain. Contohnya kopi dan teh manis. Perbandingan antara kopi dan teh manis, harganya lebih murah teh manis daripada kopi, maka akan mempengaruhi permintaan. Banyak orang akan membeli teh manis daripada kopi. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah jumlah penduduk, di mana semakin banyak jumlah penduduk, maka akan semakin banyak permintaan atau pembelian. Kemudian ramalan masa depan, di mana masyarakat akan menambah permintaan terhadap suatu barang jika diperkirakan harganya di masa yang akan datang akan naik. Seperti contohnya adalah bensin yang harganya akan pasti naik. Berikut adalah kurva permintaan di mana perbandingan antara harga dan kuantitas yang diminta. Jadi semakin tinggi harga suatu barang, maka barang yang akan diminta akan semakin menurun. Jadi kurvanya itu adalah menurun. Demikian kurva daripada permintaan oleh Mankif tahun. Selanjutnya kita bahas macam-macam permintaan. Yang pertama, permintaan menurut daya beli konsumen. Di mana yang pertama permintaan efektif. Dan yang kedua adalah permintaan potensial. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli dan melakukan transaksi. Kemudian, permintaan potensial adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi atau pembelian. Kemudian, permintaan menurut jumlah konsumen. Yang pertama adalah permintaan individual, di mana permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Kemudian permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya adalah penawaran, di mana penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran.
Yang pertama adalah biaya produksi, yaitu tinggi rendahnya biaya produksi akan menentukan harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi dan akibatnya penawaran akan berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang yang akan ditawarkan. Kemudian, faktor yang kedua adalah teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Faktor yang ketiga adalah harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan akan mendapatkan laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usahanya. Faktor yang selanjutnya adalah faktor-faktor non-ekonomi, seperti bencana alam, larangan impor, kemudian kebijakan pemerintah. Nah, berikut ini adalah gambar daripada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang akan ditawarkan pada satu waktu tertentu. Biasanya, kurva penawaran akan bergerak naik. Yang selanjutnya adalah pasar, di mana sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya adalah fungsi pasar, di mana yang pertama adalah fungsi distribusi, yaitu pasar merupakan sarana untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Ini merupakan fungsi daripada distribusi. Kemudian fungsi pembentuk harga, di mana pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang terakhir adalah fungsi promosi, di mana pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil daripada produsen kepada konsumen. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam pasar, di mana pasar menurut wujudnya dibagi atas dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar yang unsur-unsurnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Jadi semuanya bisa bertemu di pasar tersebut antara pembeli, penjual, dan barang-barang yang dijual seperti itu. Kemudian ada pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu secara langsung di dalam pasar, tetapi transaksi melalui alat komunikasi. Nah, ini sering kita gunakan seperti beli online shop gitu ya. Jadi online shop itu merupakan pasar abstrak. Yang selanjutnya adalah macam pasar menurut barang yang diperdagangkan. Yang pertama adalah pasar barang konsumsi, di mana pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Jadi setiap barang yang kita gunakan dijual di barang konsumsi. Kemudian ada pasar barang produksi, yaitu menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Jadi bahan-bahan mentah untuk diolah seperti itu. Kemudian ada macam pasar menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama itu pasar setempat, di mana pasar yang digunakan oleh masyarakat sekitar wilayah dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Kemudian ada juga pasar nasional, di mana pasar yang cakupan penjual dan pembelinya dalam suatu wilayah negara. Jadi negara itu adalah nasional ya, cakupannya nasional. Kemudian ada pasar regional. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Contohnya ASEAN yang merupakan wilayah Asia Tenggara.
Kemudian ada pasar internasional, di mana pasar yang menyediakan komoditas barang dagang untuk dunia. Jadi cakupannya adalah dunia dan ini adalah sangat luas. Kemudian macam-macam pasar menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama adalah pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian ada pasar mingguan, pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contohnya seperti Onan. Onan itu adalah pasar mingguan yang dilaksanakan 1 minggu sekali. Kemudian ada pasar bulanan, di mana pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Selanjutnya adalah pasar tahunan, di mana pasar yang diadakan setahun sekali. Selanjutnya macam-macam pasar menurut organisasi strukturnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, di mana di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan itu adalah homogen. Homogen artinya sama. Jadi barang yang dijual di pasar tersebut adalah sama. Yang selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar yang penjual dan pembelinya memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan barang yang diperjualbelikan. Kemudian harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang, di mana harga pasar merupakan harga yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar juga disebut dengan harga keseimbangan karena pada harga keseimbangan jumlah permintaan itu sama dengan jumlah penawaran. Demikian materi kita pada pertemuan hari ini. Silakan disimak dan dipelajari bersama. Terima kasih.